Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah karunia, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa mengkaji ilmu-ilmu yang wajib kita ketahui. Pada kali ini kita akan membahas bab tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Saya bacakan dulu. Faslun syurutu takbiratul ihram sittata asyar antaqa'ah halatal qiyami fil fardi wa antakuna bil arabiyati wa antakuna bil lafadil jalalati wa bil lafdi akbaru wa tartibu bainal lafadataini wa alla yamudda hamzatal jalalah wa adamu muddi ba'i akbar wa alla yushaddidal ba'a wa alla yazida wawan sakinatan aw mutaakhiratan bainal kalimatain wa alla yazida wawan qablal jalalatin wa alla yaqifa baina kalimatai takbir waqafatan tawilatan wala qasiratan wa ayyusmi'a nafasahu jami'a hurufiha wa dukhulul waqti fil muaqqati wa iqa'uha halal istiqbali wa alla yuhilla biharfin min hurufiha wa ta'khiru takbiratil ma'mumi an takbiratil imami, yang artinya, dan sedikit saya jelaskan, syarat-syarat takbiratul ihram itu ada 16. Pertama, takbir harus dilakukan ketika sedang berdiri pada sholat fardu. Kemudian yang kedua, takbir harus dengan berbahasa Arab. Yang ketiga, takbir harus pakai lafadz jalalah. Kemudian takbir harus pakai lafadz akbar. Antara kedua lafadz Allah dan akbar harus tertib. Keenam, tidak boleh memanjangkan hamzah lafadz Allah. Sedikit saya terangkan dari sini. Kemudian untuk lafadz Allahu Akbar itu tidak diperbolehkan atau diakhirkan lafadz Allahnya. Jadi enaknya gimana ini ya? Enaknya saya teruskan dulu dah sampai sini. Yang ketujuh, tidak boleh memanjangkan ba lafadz akbar dan tidak boleh mentasydidkan ba lafadz akbar. Kemudian tidak boleh menambah wawu hidup atau wawu mati antara dua kata lafadz Allah dan akbar. Kemudian nomor 10, tidak boleh memanjangkan wawu sebelum lafadz jalalah. 11, tidak boleh berhenti antara lafadz Allah dan akbar dengan berhenti yang lama dan sebentar. Kemudian ke-12, seluruh huruf takbiratul ihram harus bisa didengar oleh dirinya sendiri. Kemudian yang ke-13, harus sudah masuk waktunya sholat apabila mengerjakan sholat berwaktu. 14, melakukan takbiratul ihram ketika menghadap kiblat. Ke-15, tidak boleh merusak atau mengubah satu huruf dari huruf-huruf takbiratul ihram. Yang terakhir, ke-16, mengakhirkan takbiratul ihram makmum daripada takbiratul ihramnya isi imam. Jadi saya jelaskan sedikit. Yang pertama, takbir harus dilakukan ketika sedang berdiri pada sholat fardu. Ketika sudah siap untuk melakukan sholat
sholat fardu atau sholat sunnah, takbir harus sudah dalam keadaan sedang berdiri, sudah siap. Kedua yaitu takbir harus dengan berbahasa Arab, tidak boleh memakai dengan bahasanya masing-masing atau bahasanya daerahnya sendiri-sendiri. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Kalimantan, bahasa Madura, tidak boleh ya. Takbir, melakukan takbir itu harus melakukan dengan bahasa Arab. Jadi lafadznya seperti gini, Allahu Akbar. Nah, artinya kan Allah Maha Besar. Kita tidak boleh memakai bahasa Indonesianya, misalkan Allah Maha Besar. Nah, tidak boleh. Jadi harus memakai bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, takbir harus pakai lafadz jalalah, tidak boleh pakai lafadz yang lain. Lafadz jalalah yaitu lafadz Allah, Allah ya, itu lafadz jalalah. Kemudian yang keempat, takbir harus pakai lafadz akbar. Nah, takbir harus memakai lafadz akbar, tidak boleh diganti dengan yang lain, harus dengan akbar. Atau misalkan diganti dengan lafadz azim, Allahul Azim. Nah, seperti itu tidak diperbolehkan, harus pakai lafadz akbar. Jadi takbiratul ihram harus pakai lafadz akbar, Allahu setelah lafadz jalalah akbar. Jadi harus pakai lafadz jalalah, kemudian diteruskan dengan lafadz akbar, Allahu Akbar. Jadi seperti itu, tidak boleh selain akbar. Allahul Azim misalkan, tak boleh. Allahu dan yang lain. Kemudian antara kedua lafadz Allah dan akbar harus tertib, tidak boleh di lain-lain atau didahulukan akbarnya dulu, misalkan akbar Allah. Kemudian yang keenam, tidak boleh memanjangkan hamzah lafadz Allah. Jadi memanjangkan hamzahnya lafadz Allah, Allahu Akbar, gak boleh ya. Jadi harus pendek, lafadz hamzahnya Allah itu harus pendek. Jadi Allahu Akbar, gak boleh yang seperti ini, Allahu Akbar. Kenapa? Karena akan merubah arti, merubah lafadz, merubah makna. Nah, kalau kita memanjangkan lafadz Allah ya, kalimat hamzahnya Allahu Akbar, artinya apakah Allah Maha Besar, ada ditambahi apakah. Itu oleh karena itu kita tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan memanjangkan lafadz apa? Lafadz hamzah dari lafadz Allah. Ya. Harus pendek. Allahu Akbar. Kemudian kita boleh memanjangkan lafadz lamnya. Lamnya lafadz jalalah, Allahu Akbar. Itu boleh. Tapi memanjangkan hamzahnya Allahu Akbar gak boleh ya. Ketujuh yaitu tidak boleh memanjangkan lafadz akbar. Lafadz abbaknya lafadz akbar gak boleh. Kita memanjangkan lafadz abba dari lafadz akbar tidak diperbolehkan. Contohnya seperti gini, Allahu Akbar. Nah, itu tidak diperbolehkan. Saya ulang,
Jadi memanjangkan ba di lafadz akbar itu tidak diperbolehkan. Contoh Allahu Akbar itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedelapan, tidak boleh mentasydidkan ba lafadz akbar, ditasydid. Jadi abba di lafadz akbar itu tidak boleh ditasydid. Apa ditasydid itu? Ditasydid didobel, ya. Seakan-akan abba pertama sukun, kemudian abba yang kedua ada fathahnya, jadi double ba, tidak diperbolehkan, ya. Itu namanya tasydid. Jadi lafadz kita membaca akbarnya tadi itu harus tidak boleh tasydid, harus seperti gini, Allahu Akbar. Nah, kita tidak boleh membacanya seperti gini, Allahu Akbar. Nah, abaknya ditasydid, nggak boleh, ya. Kemudian yang kesembilan yaitu tidak boleh menambah wawu hidup atau wawu mati antara dua kata lafadz Allah dan akbar. Jadi contohnya seperti gini, Allahu wa akbar. Nah, seperti itu tidak diperbolehkan, ya. Itu namanya tidak boleh menambah wawu hidup atau wawu mati antara dua kata. Kemudian yang ke-10, tidak boleh menambahkan wawu sebelum lafadz jalalah. Tidak boleh menambahkan wawu sebelum lafadz jalalah. Contohnya sebelum lafadz jalalah Allah itu ditambahi wawu, misalkan Wallahu Akbar, tidak diperbolehkan, ya, tidak sah. Jadi kalau kita membaca Allahnya, lafadz jalalahnya tadi ditambahi wawu, tidak diperbolehkan. Contohnya yang tadi itu Wallahu Akbar, tidak boleh, ya. Harus diawali dengan hamzah a, Allahu Akbar. Kemudian yang ke-11, tidak boleh berhenti antara lafadz Allah dan akbar dengan berhenti yang lama ataupun berhenti sebentar, tidak boleh, harus bersambungan. Jadi lafadz Allahu Akbar, nah, harus sambung, tidak boleh diputus Allah Akbar, nah, gak boleh, baik lama maupun sebentar tidak diperbolehkan. Jadi harus bersambung, continue. Kemudian yang ke-12 yaitu seluruh huruf takbiratul ihram harus bisa didengar oleh dirinya sendiri. Minimal, ya, minimal itu kita bisa mendengar takbiratul ihram itu oleh telinga kita sendiri. Kita bisa membandingkan ketika kita sholat di malam hari, seperti sholat tahajud. Nah, kira-kira kamu bisa memperkirakan sendiri, oh, lafadz saya seperti ini sudah terdengar. Biasanya kan orang sholat itu kan nggak ada di dalam rumah sendiri, ya. Ada yang sholat di masjid, tapi masjidnya dekat dengan jalan raya. Banyak riwa-riwi dari kendaraan, banyak kendaraan yang lewat-lewat. Nggak harus kita mendengar takbir kita, hanya dikira-kirakan saja, oh saya biasanya suara sekian, volumenya sekian, itu bisa terdengar, ya. Atau rumah kita dekat dengan pabrik misalkan, nah, seperti itu, ya. Nah, cukup hanya diperkira-kirakan volumenya sekian, misalkan volumenya sampai 10 cukup, udah ukuran segitu kita membaca takbiratul ihram. Kemudian yang ke-13 harus sudah masuk waktunya sholat.
apabila mengerjakan sholat yang berwaktu, ya, yang berwaktu, baik itu yang berwaktu sholat fardu maupun sholat sunnah yang berwaktu, yang ada kaitannya dengan waktu. Misalkan contohnya sholat tahajud, mengerjakannya ada di maghrib atau asar, ya enggak bisa, ya harus mengerjakannya di waktunya masing-masing. Kecuali sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu boleh dilakukan kapanpun waktunya, ya, diperkenankan. Itu sholat sunnah mutlak. Tapi kalau sholatnya berwaktu, maka harus sudah masuk waktunya sholat. Kemudian yang ke-14, melakukan takbiratul ihram ketika menghadap kiblat. Ketika menghadap kiblat baru kita melakukan takbiratul ihram. Tapi kalau seandainya sebaliknya, kita tidak menghadap kiblat, kemudian kita takbir dahulu, ya, menghadap ke utara misalkan, terus kita takbir Allahu Akbar, kemudian setelah takbir baru menghadap ke kiblat. Nah, ini tidak diperbolehkan, ya, kecuali ada di kendaraan, kecuali ada di kapal, misalkan di kapal atau perahu, ya, itu kita kan tetap wajib sholat walaupun tidak menghadap kiblat. Tidak apa-apa, karena kita tidak tahu, kadang kita tidak merasa di mana kiblatnya, yang arah mana. Nah, kadang kita sudah mengetahui dengan kompas, oh kiblatnya ada di sana, tapi perahunya menggok, ya, terkena ombak, terus kemudian berbalik arah. Tidak apa-apa, kita teruskan sholatnya, ya. Kemudian yang ke-15, tidak boleh merusak atau mengubah satu huruf dari huruf-huruf takbiratul ihram. Jadi lafadz mulai dari Allah, hamzah sampai ro-nya akbar itu tidak boleh ada yang dirubah maupun ditambah-tambahi, ya, seperti tadi, ya, abaknya ditambahi alif, dipanjangkan Allahu Akbar. Nah, baknya ditambahi alif, tidak boleh panjang. Yang panjang boleh panjang, yang pendek harus pendek, ya. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-16, mengakhirkan takbiratul ihram makmum dari takbiratul ihramnya imam. Jadi kalau kita menjadi seorang makmum, maka kita tunggu dulu imam takbiratul ihram. Kalau imam sudah takbiratul ihram, baru makmum mengikuti. Jadi namanya makmum itu harus mengikuti imam, ya. Tidak boleh si makmum itu mendahului imam, mulai dari takbiratul ihram dan gerakan-gerakan yang lain tidak diperbolehkan. Sekalipun kita kesusu misalkan, tidak apa-apa, kita tunggu, sabar nunggu si imam. Misalkan imamnya mau rukuk, jangan didahului, kita tunggu setelah rukuknya imam itu sempurna baru kita rukuk. Baik menurut ulama itu ada yang mengatakan setelah imam geraknya sempurna, ada yang mengatakan setelah suara imamnya itu selesai, ya, seperti itu, ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.